Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, selamat pagi, Shalom, sampai bertemu kembali pada ibadah minggu terakhir pada tahun 2020. Dalam ibadah terakhir ini kita akan juga melaksanakan perjamuan kudus. Mari saudara-saudara, Bapak Ibu semua, kita akan masuk di dalam ibadah Minggu tanggal 27 Desember 2020. Saudara-saudara, baru saja kita merayakan Natal meski dalam bentuk virtual yang sederhana. Kita mengenang kisah lahirnya Yesus yang disambut dengan penuh sukacita. Sebaliknya dalam Injil Matius menceritakan kisah yang berbeda. Kisah yang kelam tentang diungsikannya Yesus ke Mesir. Juga kisah pembunuhan semua anak di bawah usia 2 tahun. Karena Raja Herodes ingin membunuh Yesus. Sejak kecil, keluarga Yesus telah akrab dengan kesulitan. Begitu juga seluruh manusia di muka bumi. Berita damai sejahtera telah diberitakan para malaikat di malam Natal. Namun, dunia tetap gaduh dan rusuh, menyangkal kabar baik itu. Dosa tetap melanda, membuat hidup jadi penuh dengan kesulitan. Syukurlah, kesulitan tidak serta-merta membuat kita meragukan keberadaan Tuhan. Justru di dalam kesulitan kita dapat mengalami pemeliharaan Tuhan. Pemazmur bersaksi di dalam Mazmur 118 ayat 5 sampai dengan 7a demikian. Dalam kesesatan, aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dalam syukur atas pemeliharaan Tuhan yang sempurna, kita melangkah masuk ke dalam rumah Tuhan, dalam rasa takjub akan kasih Tuhan yang melingkupi kita. Kita menyiapkan hati untuk mengalami kehadirannya, dalam keyakinan akan pimpinan Tuhan. Di tengah segala kesulitan, kita mengangkat hati untuk menyembahnya. Mari kami undang untuk bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan untuk masuk dalam ruang kudusnya. Kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 15, bait pertama dan kedua, berhimpun semua. Benar
Saudara, mari kita memulai ibadah perjamuan kudus dan ibadah minggu ini dengan masing-masing di dalam hati kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Allah perjanjian yang maha setia. Damai sejahtera Yesus, Sang Alfa dan Omega, menyertai kita sekalian. Mari kita mendengarkan nats introitus diambil dari kitab Yesaya pasal 63 ayat ke-7. Kitab Yesaya pasal 63 ayat ke-7, demikian firman Tuhan. Aku hendak menyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sungguh tidak layak di hadapannya, tetapi anugerah Tuhan kepada kita bahwa kita dilayakkan oleh karena kasih Kristus. Untuk itu kami mohon kepada jemaat, mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, damai sejahtera yang telah Kau curahkan saat Kristus datang, tetapi dosa tetap melanda dunia. Akibatnya, hidup kami akrab dengan kesulitan, tragedi, krisis, dan kekecewaan. Ampunilah kami jika kami kerap kehilangan harapan dan terkungkung dalam kekhawatiran pada saat kesulitan datang. Kami kurang meyakini pemeliharaanmu, meskipun kami sudah banyak sekali mengalami bagaimana Engkau menolong kami melalui berbagai kesulitan di masa yang lampau. Ampunilah kami jika kami kurang sabar dan tabah saat berhadapan dengan kesulitan. Jika kami kadang kehilangan sukacita menjadi suka mengeluh dan bersungut, biarlah peringatan akan datangnya Yesus yang kami rayakan di masa raya Natal ini meyakinkan kami bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna cukup bagi kami, sehingga kami dapat berdamai dengan kesulitan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 94, baitnya yang pertama dan keempat, Hai Kota Mungil Bethlehem. Betapa kau
Pada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 yang menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, maka saya selaku pelayan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku kepada saudara-saudara dan juga saya, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mari kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Mari kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilahkan duduk. Arahkanlah hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan, dan marilah kita sambut firman Tuhan dengan pujian dari SPL nomor 73, firman-Mu pelita bagi kakiku.
Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam pelayanan firman. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini, hari Minggu terakhir di tahun 2020, dan pada kesempatan ini juga kami mempersiapkan untuk masuk dalam meja perjamuan Tuhan. Dan saat-saat ini adalah saat-saat yang istimewa, yang baik untuk kami, mengingat cinta kasih Tuhan, mengingat penyertaan Tuhan, mengingat kuasa Tuhan yang menyertai kehidupan kami selama tahun 2020 ini. Kiranya firman Tuhan yang akan kami dengarkan mendorong kami untuk kami melekat kepada pengalaman-pengalaman iman itu, melekat kepada firman Tuhan, supaya itu menumbuhkan iman, harap, dan kasih kami untuk memasuki dan menyambut tahun yang baru, tahun 2021. Terima kasih ya Tuhan, pimpin hamba-Mu agar mulut dan bibirnya, segala persiapannya dapat memberikan pengertian dan berkat bagi jemaat, dan juga memberikan kami kekuatan iman melewati masa-masa pandemi ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 11 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku, dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Kita lanjutkan dari pembacaan dari 1 Ibrani pasal 2 ayat 18. Ibrani pasal 2 ayat 18, demikian firman Tuhan. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita membaca, mencintai, dan melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, warga jemaat GKO Petra Pondok Pucung yang dikasihi Tuhan.
Sekali lagi saya secara pribadi, keluarga dan warga jemaat mewakili majelis mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Kiranya Sang Immanuel, damai Natal itu tinggal tetap atas keluarga, lepas keluarga kita masing-masing dalam ibadah maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita membahas satu tema, yaitu mengingat kasih setia Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang sahabat berkata bahwa sangat beruntung, sangat berbahagia kalau kita punya seorang yang setia. Sangat beruntung dan berbahagia kalau kita punya sahabat yang setia. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa bahagianya kalau seorang istri punya suami yang setia. Betapa beruntungnya seorang suami kalau memiliki istri yang setia. Betapa beruntungnya perusahaan kalau punya karyawan yang setia. Betapa beruntungnya kalau seorang guru atau dosen memiliki murid yang setia terus belajar. Sebabnya kesetiaan menjadi sesuatu yang sangat penting. Tetapi faktanya adalah ada banyak orang-orang yang setia tetapi memiliki motif tertentu. Kalau itu sesuatu yang menguntungkan dirinya, maka saya akan setia. Tapi kalau itu tidak menguntungkan dirinya, maka saya akan keluar atau tidak setia dengan orang itu. Inilah faktanya, ya, bahwa ada orang-orang yang setia di sekitar kita, tetapi ada juga orang-orang yang tidak setia di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, syukur kepada Allah karena Allah kita adalah Allah yang memiliki kasih setia dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Setelah masa-masa Natal, kita diingatkan kembali dengan bacaan tentang kasih setia Allah. Allah yang berbelas kasih, Allah yang berinkarnasi menjadi rupa manusia. Tapi kasih setia Allah itu berhadapan dengan kekejaman manusia. Ada tokoh seperti Herodes yang memakai kekuasaannya untuk membunuh anak-anak. Ada seorang Herodes yang memiliki pemahaman yang begitu rendah sehingga Herodes memakai kuasanya untuk membinasakan lawan-lawan politiknya. Bahkan kalau kita melihat sejarah, Herodes adalah orang yang paranoid dan juga orang yang brutal. Bukan hanya musuh-musuh politiknya dibinasakan, istrinya pun dibinasakan, putra mahkotanya pun dibinasakan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebabnya di tengah-tengah kekejaman manusia itu pun kasih setia Allah terus-menerus ditawarkan untuk kita. Kasih setia Allah dalam kisah Natal juga berhadapan dengan keraguan-raguan. Kita tahu bersama bagaimana proses daripada Yusuf yang ragu-ragu untuk menikahi Maria sebagai istrinya. Oleh karena apa? Oleh karena Maria mengandung daripada Roh Kudus. Dan syukur kepada Allah, kasih setia Allah membuat Yusuf menjadi taat. Kasih setia Allah membuat Yusuf menikahi Maria. Kasih setia Allah membuat Yusuf taat dan terus dalam perlindungan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, bacaan dari Nats Introitus kita juga memberikan satu gambaran yang sama. Orang-orang Israel adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan tetapi memiliki motif yang berbeda. Mereka beribadah hanya untuk menjadi satu tempelan belaka. Mereka beribadah hanya sebagai syarat untuk dilihat oleh orang-orang yang lain. Tetapi di balik itu mereka mencemooh dan membelakangi Tuhan. Tidak ada kesaksian yang hidup
dalam perkataan dan tindakan sehari-hari. Sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah minggu terakhir ini, mari kita kembali mengingat cinta kasih Tuhan. Tuhanlah yang sudah memimpin mulai hari pertama di tahun 2020, minggu pertama tahun 2020 sampai hari ini, minggu yang terakhir di tahun 2020. Meskipun kita tidak setia kepada Tuhan, meskipun kita menyimpang daripada perintah dan jalan Tuhan, Allah adalah Allah yang setia dalam hidup kita, dan tidak ada rencananya yang satu pun gagal atas rencana Tuhan atas hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebabnya Ibrani pasal 2 ayat 18 dikatakan bahwa hanya Tuhan Yesus yang sudah melewati pencobaan yang dapat menjadi pengharapan buat kita orang-orang yang dicobai. Tuhan Yesus sudah melewati banyak penderitaan dalam sepanjang zaman. Sebabnya Yesus Kristus menjadi contoh teladan buat kita dalam melewati masa-masa yang sukar. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, bacaan kita dari 1 Korintus, mari kita kembali kepada bacaan kita sore 1 Korintus pasal 11, ya. Rasul Paulus juga mengingatkan warga jemaatnya untuk mengingat cinta kasih Tuhan. Mengingat cinta kasih Tuhan karena dulu warga jemaat Korintus beribadah dengan motivasi yang salah. Warga jemaat Korintus itu ketika mereka beribadah masih berpikiran untuk terpecah-pecah. Ya. 1 Korintus pasal 3 ayat 4 dikatakan bahwa ada jemaat yang berkata, "Aku golongan Paulus, aku golongan Apolos." Bukankah itu menunjukkan bahwa jemaat masih menjadi manusia duniawi, bukan orang-orang rohani? Kalau di antara warga jemaat GKU Petra Pondok Pucung yang merasa diri, suku saya lebih tinggi, saya lebih berjasa di tengah-tengah gereja ini, maka sesungguhnya orang itu adalah orang-orang yang masih manusia duniawi, bukan manusia rohani. Paulus juga menasihatkan kepada jemaat Korintus supaya ketika mereka melakukan perjamuan, melakukan ibadah, mereka juga perlu untuk berbela rasa. Sebabnya Rasul Paulus menegur mereka. Ya, mari kita membaca satu bagian dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17, dikatakan demikian. Ya. Sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Ibadah yang dilakukan oleh warga jemaat Korintus bukan mendatangkan kebaikan, tetapi sebaliknya mendatangkan keburukan. Mengapa Rasul Paulus mengatakan dan menuliskan demikian? Serupanya warga jemaat Korintus itu memiliki latar belakang sosial yang berbeda-beda. Ada orang yang dari kelas atas, orang pejabat, orang-orang yang bekerja di kerajaan, orang-orang yang berasal dari orang-orang Romawi, tetapi ada juga orang-orang yang memiliki status sebagai budak, yang memiliki status sebagai orang-orang yang paling rendah di tengah-tengah masyarakat. Ketika mereka masuk dalam perjamuan Tuhan, orang yang kaya membawa makanan karena mereka punya waktu untuk mempersiapkan roti. Tapi orang-orang yang miskin ini tidak punya kesempatan untuk menyiapkan roti. Bahkan mereka harus curi-curi waktu untuk mereka masuk dalam ibadah. Dan ketika mereka bersama-sama di gereja, rupanya orang yang kaya ini masih tetap berkumpul dengan orang kaya, makan bersama dengan orang kaya, dan tidak mau berbagi kepada orang-orang yang miskin. Sebabnya Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa ibadah-ibadahmu itu bukan mendatangkan kebaikan,
tetapi mendatangkan keburukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi refleksi buat kita, ya. Kalau kita datang ke gereja, ya, apa yang sudah dipersembahkan ke gereja itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita sendiri lagi. Kalau kita datang ke gereja memberikan persembahan, maka persembahan itu bukan milik kita lagi. Itu adalah milik Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Kalau kita datang ke gereja, kita memberikan talenta kita, maka talenta itu bukan milikmu lagi, tetapi milik Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita datang dalam perjamuan kudus, apa yang dipersembahkan untuk perjamuan, maka apa yang kita bawa dalam perjamuan itu bukan lagi milik kita, tetapi milik Tuhan. Sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari kisah Yesaya dan juga belajar dari jemaat Korintus. Belajarlah untuk terus mengingat cinta kasih Tuhan. Meskipun kita tidak setia, meskipun kadang-kadang ibadah kita serong dan menyimpang dari Tuhan, kita harus menegur dan mengingatkan satu dengan yang lain. Itulah cara kita untuk menikmati cinta kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar kita akan masuk ke dalam meja perjamuan Tuhan. Kalau firman Tuhan ini menegur hatimu, mengkoreksi hidupmu, lembutkanlah hatimu dan siaplah untuk diubah oleh firman Tuhan, dan akhirnya kita menerima perjamuan ini dengan rasa syukur. Sama seperti Rasul Paulus dari 1 Korintus pasal 11 ayat 2 dikatakan, aku memuji engkau. Rasul Paulus memuji jemaat Korintus karena apa? Mereka bertobat dari kelakuan-kelakuannya yang buruk. Dan sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini meneguhkan kita untuk masuk dalam perjamuan Tuhan, dan biarlah kuasa perjamuan dengan hadirnya roti sebagai simbol tubuh Yesus Kristus dan anggur sebagai simbol darah Yesus Kristus memberikan kekuatan jasmani dan rohani untuk kita mengakhiri tahun 2020 ini dan menyambut tahun 2021 dengan keyakinan iman bahwa hidup kita hari lepas hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun akan menjadi murid Tuhan yang lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita, dan Tuhan Yesus menolong kita untuk menjadi rekan sekerja Allah di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kami untuk kami belajar memahami bahwa ibadah yang kami lakukan adalah sesuatu yang sangat sentral dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk menghargai setiap hadirat Tuhan, ajar kami untuk menghargai setiap ritual-ritual yang kami lakukan, jangan biarkan kami merendahkan atau menganggap sepi setiap teguran dan ajaran firman Tuhan dan hamba-hamba Tuhan, supaya kami dapat mengerti bahwa setiap ibadah ada tahta Tuhan, ada kehadiran Tuhan yang kami harus hormati di tengah-tengah ibadah. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Rasul Paulus memuji-muji jemaat Korintus oleh karena mengikuti ajaran Rasul Paulus dan ajaran-ajaran daripada nabi-nabi. Kiranya warga jemaat GKW Petra Pondok Pucung, kami para majelis dan rohaniwan juga dapat menjadi orang-orang yang setia, sebagaimana Yesus Kristus begitu setia memberikan dan menawarkan terus cinta kasih-Nya kepada kami. Dan kami berdoa biarlah kami
menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai respon firman Tuhan, mari kita menyanyi dari SPL nomor 90, Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah membuat korban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah membuat korban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu warga jemaat GKW Petra Pondok Pucung, mari kita arahkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur mengawali tahun 2020 Tuhan memberkati, menyertai hari demi hari, minggu demi minggu, dan hari ini adalah minggu terakhir di tahun 2020. Kami percaya Tuhan menghadirkan kami untuk menjadi berkat. Kami percaya Tuhan memimpin kami melewati masa-masa baik suka maupun duka. Dalam setiap musim dalam hidup kami, Tuhan tetap memimpin kami. Kami percaya Tuhan juga memiliki maksud menghadirkan pandemi di tengah-tengah dunia, bangsa kami dan di gereja Tuhan, untuk kami melakukan introspeksi dan retrospeksi diri. Sudahkah kami benar-benar dan sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan seperti ranting yang melekat pada pokok anggur? Ajar kami untuk tetap mengucap syukur untuk waktu-waktu di mana Tuhan memberikan kami keselamatan, perlindungan yang sempurna sampai kami tiba di akhir tahun, minggu terakhir di tahun 2020 ini. Dan kami bersyukur pesan untuk kami memasuki perjamuan kudus, kami
diingatkan untuk melihat jejak-jejak Tuhan dalam perjalanan kami. Ada banyak tanda-tanda ajaib, ada banyak perkara-perkara luar biasa yang Tuhan kerjakan, baik kehidupan kami secara pribadi, keluarga, dan gereja. Bahkan kasih setia Tuhan yang terus-menerus, generasi demi generasi, Tuhan nyatakan dan buktikan. Meski kami kadang tidak setia, meski kadang kami menyimpang daripada kehendak Tuhan dan jalan Tuhan, Engkau tetap setia untuk kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kesetiaan-Mu itu yang menjadi pegangan hidup kami. Biarlah kesetiaan-Mu Tuhan yang membuat kami menjadi aman, damai meski kami melewati masa-masa pandemi ini. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati keluarga kami, agar kami dapat terus merasakan kehadiran-Mu, terlebih melalui undangan perjamuan Tuhan dengan hadirnya simbol roti dan anggur yang kami makan dan kecap, mewakili kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan juga memberikan solusi-solusi atas hidup kami untuk melewati hari demi hari, bahkan hari depan kami. Tangan Tuhan yang terus menatang kami, bahkan menggendong kami untuk menyambut hari yang baru, tahun yang baru, tahun 2021. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh warga jemaat GKI Petra Pondok Pucung. Tuhan memberkati mereka, baik berkat keturunan, berkat rejeki, berkat sukacita, berkat kesehatan, berkat kerukunan, dan juga berkat untuk semangat melayani di tengah-tengah gereja-Mu dan keluarga. Berkati seluruh komisi, mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk mereka menjadi gembala-gembala kecil untuk komisi-komisi, anggota-anggota komisi. Tuhan memberkati pengurus komisi agar mereka terus berjerih lelah, saling mendoakan, saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain. Demikian juga kami, para majelis dan juga para rohaniwan, para hamba-hamba Tuhan di gereja ini. Kami berdoa Tuhan terus memakai kami, terus memberikan kami semangat untuk mengerjakan panggilan kami. Selagi kami masih kuat, selagi Tuhan berikan kami kesempatan, kami mau menunaikan setiap panggilan itu dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa Tuhan memberkati untuk seluruh warga jemaat, terkhusus keluarga-keluarga yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, kesehatan mereka yang terganggu. Tuhan, kami percaya semua itu Tuhan izinkan untuk memurnikan kami, untuk kami disaring untuk menjadi anak-anak Tuhan yang belajar bergantung kepada Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa dan mujizat-Mu tetap berlaku buat kami. Biar kami terus bertumbuh, berakar dalam iman, untuk kami melewati dalam masa-masa kesehatan yang terganggu dan pemulihan dalam setiap anggota jemaat di gereja ini. Kami bersyukur juga buat kami semua yang diberikan kesehatan. Kami berdoa agar semua itu kami gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa buat bangsa dan negara kami dan juga dunia yang terus berkejaran dengan waktu, dengan bertambahnya jumlah pandemi dan jumlah orang-orang yang terkena, dan juga usaha pemerintah untuk melakukan sosialisasi daripada vaksin yang telah ada. Kami berdoa Tuhan memberkati agar jumlah orang yang terpapar semakin berkurang, jumlah orang yang pulih dan sembuh semakin bertambah, dan kami semua warga jemaat juga berbijaksana untuk melakukan protokol kesehatan sehingga kami terhindar daripada wabah ini. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, Tuhan pulihkan agar kami melewati masa-masa resesi ini dan kembali normal, dan ada kesejahteraan dan nambah sejahtera yang kami rasakan di tengah-tengah bangsa ini. Kami bersyukur juga kami sebagai gereja, sebagai anak-anak Tuhan terpanggil juga
untuk melakukan tugas diakonia di tengah-tengah keluarga saudara-saudara kami yang sulit. Berikanlah kami hati yang besar, hati yang luas untuk belajar mengasihi mereka dengan kata-kata dan tindakan nyata, sehingga damai itu dapat kami rasakan, kami transfer kepada orang-orang di sekitar kami. Ini doa dan seru kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang pernah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mendengar bayi Yesus, gembala tidak tinggal diam. Mereka bergegas dan segera menempuh perjalanan menjumpai bayi Yesus, sebagaimana tertulis dalam Lukas 2 ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Para gembala menjadikan upaya mereka menjumpai bayi Yesus itu sebagai sebuah persembahan mereka. Sebagaimana dengan kita, maukah kita juga berupaya memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan, baik melalui materi maupun seluruh hidup kita? Sambil kantong persembahan diedarkan, kita menyanyikan pujian dari PKJ nomor 147. Di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Yesus, kami bersyukur kepadamu kami karena- bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan bagi dunia. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Amin.
Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Kidung Jemaat nomor 33 dan Kidung Jemaat 29 akan mengantar kita masuk dalam perjamuan. Saudara-saudara, sekarang kita datang dalam pelayanan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perbuatan keselamatan Allah yang nyata di dalam dunia ini. Sebab itu, sebelum melaksanakan perjamuan Tuhan, kami memberikan ketentuan bagi warga jemaat sebagai persiapan diri untuk turut memuliakan perjamuan Tuhan. Bagi saudara yang pernah mengikuti CD atau katekisasi, kami mengundang untuk turut memuliakan perjamuan Tuhan. Pada saudara yang berasal dari gereja lain yang sudah pernah mengikuti perjamuan Tuhan, kami mengundang untuk turut memuliakan perjamuan Tuhan. Pada saudara yang penuh kerinduan dan bersedia mengikuti perjamuan pada saat ini, kami mengundang untuk bangkit berdiri. Sungguh besar dan ajaib segala pekerjaan Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalannya. Siapakah yang tidak taat ya Tuhan dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Ialah yang layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Ia telah menciptakan segala sesuatu. Oleh karena itu, biarlah kita membesarkan nama-Nya bersama sekalian malaikat sorga dengan berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahwa dengan kekuasaannya memperlakukan segala keadaan kita berada dalam kemenangan. Maka dengan penuh sukacita kita turut mengambil bagian dalam makan dan minum dalam perjamuan Tuhan ini. Mengantar kita masuk dalam perjamuan, kita memuji dari PKJ 157, perjamuan yang kudus. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus
Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, dengarlah penetapan perjamuan Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dalam iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Carilah perkara di atas, di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Kidung Jemaat 157, perjamuan yang kudus, mari kita nyanyikan bersama. Jemaat Tuhan, sebagai umat percaya, pada hari ini kita diundang ke meja perjamuan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Dan roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh.
karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Mari kita membuka hati untuk menerima satu sama lain dengan kasih. Mari kita saling memberi maaf dan pengampunan satu sama lain, sehingga persekutuan kita dalam meja perjamuan Tuhan akan menghadirkan damai. Marilah, karena segala sesuatu telah tersedia. Jemaat kami jemput untuk bangkit berdiri, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami menghadap-Mu untuk menyerahkan diri kami. Bukalah seluruh hati dan indera kami, agar dapat menerima perjamuan ini dengan rasa syukur. Kiranya perjamuan ini memimpin kami pada persekutuan yang semakin mesra dengan Engkau. Kami diberi kesempatan mengecap betapa baiknya Engkau yang telah berbagi kehidupan dengan kami. Damai dan cinta kasih-Mu memenuhi meja perjamuan ini. Dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terimalah dan jadikanlah ini menjadi peringatan akan Tuhan Yesus Kristus yang telah berbagi tubuh dan darah bagi gerejanya. Terimalah. Terimalah. Bapak Ibu Saudara, kami jemput untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat roti perjamuan kita. Firman Tuhan berkata, akulah roti hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Makanlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan yang telah berbagi kehidupan kepada kita semua. Mari kita makan bersama-sama dengan iman tubuh Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kita makan roti ini dan minum cawan ini, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang kedua kali. Terimalah darah Yesus. Terimalah darah Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat simbol kepada anggur perjamuan yaitu darah Yesus.
Firman Tuhan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Boleh diulang ya, ini bagian yang salah. Kita ulang. Firman Tuhan berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minumlah dan ucaplah betapa baiknya Tuhan yang telah berbagi kehidupan kepada kita semua. Mari kita minum bersama-sama darah Yesus. Pujian Israel 186 saksi satu penuh akan kita nyanyikan bersama-sama. Mazmur 136 ayat 1, demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita terima doa berkat untuk perjamuan kudus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat kami jemput untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dan kita berdoa.
Dengan penuh sukacita dan rasa syukur kami memuji Tuhan yang Maha Pemurah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan melupakan kebaikannya. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkan daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada kita anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan memberkati agar perjamuan kudus ini menjadi bekal iman, harap, dan kasih kami di tengah-tengah masa pandemi ini. Dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan kembali dengan pujian NKB nomor 66, baitnya yang pertama dan yang ketiga, di dalam palungan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dan syukurilah setiap janji Tuhan yang tergenapi dan yang akan masih tergenapi dalam kehidupan kita setiap hari. Kita segera meninggalkan tahun 2020 dengan penuh syukur atas penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita akan memasuki hari esok, tahun yang baru, dengan iman yang teguh kepada Tuhan, yang selalu setia menggenapi janjinya sesuai dengan waktu, rencana, dan caranya yang ajaib. Kehidupan kita mungkin penuh liku, ada jalan terjal, ada jalan mendaki, kesulitan terasa begitu jelas dan menggetarkan. Namun yakinlah, sekalipun dalam kelam, pemeliharaan Tuhan akan membuat tentram, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Memuji Besar
Oke. Kasih.